Anda kembali di Indonesia Morning Show, tindak tegas pembakar hutan. Inilah tajuk pembicaraan kita hari ini dan kita akan membahas bersama dengan Kombes Pol Suarsono, Kabak Penum Polri. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan juga Pak Togar Sitanggang, Sekjen dari GAPKI. Selamat pagi. Pagi. Mungkin saya akan meminta update terlebih dahulu dari Pak Harsono. Hingga saat ini sudah berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan penyidikannya sampai saat ini bagaimana? Ya, untuk sampai dengan tadi kemarin sore, sampai dengan kemarin sore ada 138 perkara yang sedang kita tangani dan sudah menetapkan 135 orang sebagai tersangka. Dan 4 orang diantaranya, empat diantaranya adalah korporasi, bukan 4 orang. 4 adalah korporasi. Iya, Oke. Apakah betul 7 diantaranya seorang petinggi, orang-orang petinggi begitu dari korporasi-korporasi ini? Ya, kami tidak penting itu siapa dan dari mana. Yang penting ini telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa korporasi dan harus ditindak sesuai dengan hukum kita, itu aja. Oke. Dan hingga saat ini kalau misalnya melihat gitu apa yang terjadi di lapangan, sebenarnya apa sih modusnya, Pak Harsono, kalau boleh diceritakan? Ya, kita tahu bersama bahwa pemanfaatan lahan atau mengubah atau menyuburkan, bahasanya lebih mudah itu, menyuburkan tanah mungkin paling simpel dibakar itu. Menyuburkan tanah? Nah, ya, jadi artinya kan tanah ini mengalihkan fungsi. Mengalihkan fungsi. Kalau tidak seperti itu, masa ya terjadi? Makanya kan perlu diadakan pemetaan. Sekarang tahun ini kebakar di areal sini. Tahun berikutnya kebakar lagi nggak ini? Inilah pemetaan. Kalau iya itu benar. Berarti ada yang membakar. Bahwa ada mungkin dibakar 2 kali atau 3 kali. Itu tanah sudah langsung bisa dimanfaatkan. Ini kami tidak tahu karena itu bukan ranah kami. Yang penting ini telah terjadi tindak pidana pembakaran. Kemudian didapatkan pelakunya, kita proses. Oke. Dan sejauh ini memang kalau dari informasi yang saya temukan bahwa ada 20 perusahaan yang memang sedang diselidiki begitu. 24, Mbak. 24 perusahaan. Nah, di antara 24 ini sudahkah Pak Togar menemukan bahwa di antaranya ada yang masuk di dalam GAPKI? Dari 24 ini terus terang kita masih belum ada terindikasi anggota kita, tapi yang siapa dan perusahaan mana kita masih selidiki. Karena GAPKI itu sendiri kan jumlahnya anggotanya sekitar 600 perusahaan, tapi secara total keseluruhan itu masih cuma setengah dari jumlah perusahaan perkebunan sawit yang ada di Indonesia. Oke, kalau misalnya memang ada yang tergabung di dalam GAPKI dan kemudian dijadikan tersangka begitu, dan ini juga kita bicara mengenai pejabat-pejabatnya, apakah ada tindak lanjut dari GAPKI sendiri gitu menangani masalah ini? Ya, yang pasti GAPKI mendukung upaya hukum ya. Kalau memang ya seperti dikatakan Pak Suhartono, memang itu mereka melakukan pembakaran, ya kita akan mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian dalam penyelidikannya. Oke, tadi Pak Harsono sempat menyinggung sedikit mengenai pengalih gunaan lahan begitu. Kalau di dalam GAPKI sebenarnya ada aturannya kah Pak untuk anggota-anggotanya? Dalam perkebunan itu sendiri itu ada. Di Undang-Undang Perkebunan juga dikatakan bahwa kita tidak boleh membakar. Ya, harus dilakukan mekanisasi. Mekanisasi dalam arti ditumbang dan dia pencacahan secara mekanis ya. Cuma masalahnya kan kalau dalam pembukaan lahan di masyarakat luas itu kan biayanya tinggi. Bagi korporasi itu sanggup gitu ya. Tapi kalau di masyarakat luas yang paling seperti Pak Suhartono bilang, ya sedangkan habis panen padi aja di mana-mana itu membakar, termasuk di sekitar kita ini, di Bekasi sampai ke Kerawang gitu ya. Itu yang paling ekonomis bagi mereka. Ekonomis, mereka. Bisa kak hemat. Ini saya mendapatkan informasi bahwa memang hematnya ini cukup jauh begitu, hampir setengahnya. Dikatakan kalau bakar lahan bisa hanya 1 sampai 2 juta per hektar dengan pengalih gunaannya 10 kali lebih cepat. Sedangkan kalau dengan jalan yang memang sesuai dengan mekanisme yang sudah diterapkan oleh pemerintah, ini hutan primer saja memakan 4 juta per hektarnya. Betul begitu?
Boleh jadi seperti itu. Cuma masalahnya sekarang kalau kita di Gapki ya, di perusahaan sawit, membuka lahan dengan membakar itu resikonya sangat besar. Satu, memang dari segi hukum memang kita tidak diperbolehkan untuk melakukan seperti itu. Kedua, namanya api itu kadang kan itu tidak terkontrol. Ya, kalau kecil sahabat Pak memang. Ya. Kalau kecil sahabat, kalau udah besar itu kan udah musibah gitu. Kita nggak bisa kontrol dan akhirnya bisa membakar tanaman yang sudah kita tanam. Jadi memang itu hal membakar dalam perkebunan sawit itu kita hindari. Oke, jadi memang tidak dianjurkan begitu. Ya, tapi sama memang sekali tidak. Memang di sini juga dikatakan dari Komandan Satuan Tugas Pemadaman Api Brigjen TNI Nurendi mengatakan bahwa meskipun cuaca panas sepanas apapun, lahan gambut itu tidak akan terbakar jika tidak ada yang membakar. Berarti artinya memang ada oknum di sini yang membakar begitu. Nah, kalau dalam hal ini kalau boleh saya secara saintifik ya, itu kan gambut itu menghasilkan gas. Gas itu ada yang namanya gas metan. Itu bisa self combustion, artinya dia bisa dengan cuaca panas yang tepat, dia itu bisa memercikan api. Jadi ada kemungkinan kalau lahan gambut itu kemarau dan dia memang terbakar sendiri. Tapi memang dengan sepuntung rokok pun itu bisa mengakibatkan kebakaran yang luar biasa. Oke, dan sejauh ini dari kepolisian melihatnya bagaimana Pak? Maksudnya tersangka-tersangka kecil si tangan-tangan pembakar api ini bagaimana? Iya, kalau adanya tersangka ini kan bukan kebakaran, bukan lalai. Ini adalah pembakaran. Kalau di KUHP itu pasal 187. Jadi regulasi pemerintah itu juga jelas di Undang-Undang Kehutanan ya 41 Undang-Undang nomor 4199. Nah, tentang kehutanan, ya betul. Di situ jelas dilarang membakar. Di Undang-Undang 18, Undang-Undang Perkebunan dilarang membakar, apalagi di Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kemudian tadi betul, dia kan berada di sekian meter di bawah permukaan. Kalau tidak ada penyulutnya ya nggak mungkin nyala. Sampai batas tertentu. Dan batas tertentu itu artinya ambang batas itu kalau untuk Indonesia, walaupun kita ini negara tropis, nggak sampai. Mesti harus ada pemantiknya. Harus ada pemantiknya gitu. Ya itulah makanya kita dapatkan tersangka sekian banyak ini sampai hari ini. Penegakan hukumnya begitu ya Pak, sampai dengan saat ini banyak yang mengatakan bahwa penegakan hukum hanya sampai kepada tersangka-tersangka yang dikatakan tersangka kecil begitu. Bukan memang pejabat-pejabat yang memang mungkin ada di belakang para tersangka-tersangka ini. Pejabat korporasi ya. Pejabat korporasi. Nah bagaimana menanggapi hal ini gitu dari kepolisian? Apakah memang kali ini lebih bergigi atau bagaimana? Bukan. Jadi kan ini sebuah proses. Penyidikan itu kan berawal dari lapangan, penyelidikan. Terus mengumpulkan bukti-bukti sampai kepada proses penyidikan. Setelah penyidikan meningkat lagi menjadi proses peradilan. Gitu kan. Nah, ini awalnya kemarin ditemukan sekian orang. Setelah sekian orang diadakan pendalaman lebih lanjut, ternyata ada sekian perusahaan, sekian korporasi. Ini kan menunjukkan peningkatan. Artinya bahwa si A melakukan bukan kehendaknya sendiri, ternyata ada yang melatar belakang menyuruh melakukan. Kan itu sehingga ditemukan. Nah, mari kita kawal ini sampai ke finishnya di peradilan, bukan cuma sampai di penyidikan saja. Betul, pastinya kita harus mengawal begitu. Tapi kita melihat di sini, ini kan kelalaian di banyak pihak juga. Tidak hanya pihak mungkin dari korporasi atau memang tangan-tangan kecil yang menyuruh, yang akhirnya membakar begitu. Bagaimana dengan para pejabat-pejabat pemerintah dan lain-lain? Apakah ini juga akan diselidiki lebih lanjut begitu oleh kepolisian? Ada mempunyai kewenangan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, gubernur, bupati, khususnya adalah dalam pengawasan. Jadi setelah izin pemanfaatan diberikan, tentu kan bukan tidak langsung dilepas begitu saja. Ada regulasi, makanya ada larangan tadi disampaikan tidak boleh membakar. Memang regulasinya seperti itu. Kemudian pengawasan pihak-pihak yang berhak mengawasi sesuai dengan fungsi teknisnya.
Kan ada dari pusat, ada dari pemerintah provinsi ada, kabupaten kota juga ada. Sudahkah ada indikasi ke arah sana bahwa ada keterlibatan dari pemerintah, pejabat pemerintah? Iya, sampai saat ini belum. Tapi kan mungkin saja ini kan terus berkembang. Berapa hari yang lalu saya menyampaikan baru sekian puluh, berapa hari kemudian 100 sekian, hari ini sudah 100 sekian. Itu artinya terus progres running terus ini. Oke, artinya bukan tidak mungkin begitu ya? Iya. Akan bermuara di sana. Tapi kalau melihat melihat tentang hal ini gitu dari Gapki, melihat korporasi ini semacam disudutkan terlebih disudutkan begitu. Tapi melihat bahwa kurangnya juga ada pengawasan dari pemerintah dan juga ada praktek-praktek yang terjadi. Tanggapan dari Anda seperti apa? Kalau boleh saya tambahkan bahwa di kemarin itu beberapa hari yang lalu di media cetak di Jakarta ada hasil pengamatan yang dilakukan oleh NGO yang mengatakan hanya 4% dari titik api yang ada sekarang itu berada di perkebunan sawit, 4%. Ya. Dan ini sejalan dengan beberapa studi yang sudah dilakukan secara saintifik yang baru saja diposting di jurnal internasional. Memang peran dari perkebunan sawit boleh dikatakan sebenarnya kecil, ya. Tapi pemberitaannya lumayan, ya, lebih besar dari. Masa kecil Pak dengan maksud dampak yang kita rasakan saat ini? Kalau boleh diteliti, ya seperti saya bilang tadi, itu hanya 4% dari titik api itu berasal dari korporasi sawit. Oke. Ya, nah. Ada juga beberapa permasalahan yang kita harus lihat. Satu di Undang-Undang Lingkungan seperti disebutkan Pak Suarsono, bahwa masyarakat itu boleh membuka dengan membakar sampai dengan 2 hektar. Ya, itu jelas ada tertulis gitu. Mereka ini kan tidak punya dana. Tadi Mbak katakan dananya lebih murah jauh daripada mekanisme yang sudah di dengan mekanisme korporasi sanggup membayar. Tapi dengan masyarakat dan diperbolehkan 2 hektar itu yang terjadi. Oke, gitu. Artinya ini bukan tindakan korporasi kalau menurut Pak Togar. Tindakan korporasi kalau memang ada dilakukan seperti saya bilang tadi, kalau memang dilakukan penyelidikan dan dinyatakan bersalah, kita mendukung upaya hukum. Tapi memang kalau yang 4% ini tidak melakukannya, ya belum kita intinya kita mendukung upaya hukum gitu, di masalah pembakaran ini. Satu lagi juga yang perlu kita perhatikan secara benar gitu ya, itu rancangan tata ruang dan wilayah. Masih tidak ditetapkannya RT RW di beberapa wilayah Indonesia itu mengakibatkan terjadinya bukan dispute atau bukan ketidakpastian terhadap satu wilayah, satu bidang tanah. Ya, mungkin korporasi sudah mendapatkan izin dan konsesi dan segala macam, ya, tapi RT RW pemerintah daerah setempat mengatakan itu masih kawasan hutan. Akhirnya korporasi meninggalkan itu wilayah tersebut untuk tidak disentuh karena mereka juga tidak berhak, itu adalah hutan. Nah, yang menjadi masalah kalau ada pihak-pihak lain, ya, terutama mungkin dari masyarakat setempat yang mencoba untuk melakukan pembukaan lahan di sana. Oke, artinya memang ini PR pemerintah untuk benar-benar membereskan. Banyak pihak, ya. Saya tidak katakan hanya pemerintah, ya. Dari pihak korporasi juga, dari kami juga, dari asosiasi, dari Gapki juga harus bekerja sama untuk bisa bagaimana sih caranya untuk menuntas. Karena ini terjadi setiap tahun. Betul sekali. Nah, kalau menurut Gapki berarti pengawasannya terakhir seperti apa gitu untuk kalau dari Gapki sendiri, kita selalu mengingatkan kepada anggota kita untuk melaksanakan zero burning, ya, mekanisme kalaupun pembukaan lahan tidak melakukan pembakaran, dan mengingatkan bahwa beberapa hal yang akan terjadi, misalnya tahun ini dikatakan El Nino, kita sudah katakan hati-hati, ini El Nino, hati-hati kebakaran, ini bisa dampaknya luas. Antisipasinya akan diterapkan begitu ya. Kalau dari Pak Harsono, bagaimana untuk mencegahnya lebih lanjut? Ya, tanggung jawab semua pihak yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira tidak kalah pentingnya adalah edukasi. Undang-undang, ya undang-undang. Ya.
sekarang edukasi kepada semua pihak, kepada masyarakat, karena munculnya korporasi ini kan juga dari perorangan. Nah, artinya ya jangan mau dong. Jangan mau lah untuk Membakar begitu ya. Begitu. Karena memang betul-betul di situ undang-undang juga mengatur, Mbak. Kearifan lokal itu sangat diperhatikan di situ. Baik. Artinya pemerintah juga bukan begitu saja ini saya izinkan. Kearifan lokal artinya bagaimana kehidupan masyarakat di sana. Edukasi itu yang paling utama dan perlu kita sadari bahwa hutan itu titipan anak cucu. Baik. Bukan warisan leluhur. Tanggung jawab kita orang tua yang sekarang ini hidup untuk melestarikan itu nanti kita serahkan kepada anak cucu kita biar mereka tahu yang namanya pohon sawit itu seperti ini, yang namanya pohon mahoni itu seperti ini. Kalau nggak nanti nggak ngerti mereka. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Harsono dan Pak Togar yang sudah berbagi hari ini. Tentunya memang ini yang menjadi masalah kita bersama begitu, bahwa memang hutan adalah milik kita bersama dan harus kita jaga, dan kita juga masih menagih begitu nantinya seperti apa pemberantasan dari kebakaran lahan dan hutan ini, dan kita menunggu sanksi yang benar-benar tegas yang akan ditetapkan dan juga nantinya seperti apa di pengadilan agar tidak timbul lagi, karena kan kita malu gitu ya sebagai negara sampai ke negara tetangga juga kabut asapnya juga ke sana. Baik, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kita akan bicara seputar transportasi publik sekaligus belajar tata kelola transportasi dari negeri kincir angin. Setelah jeda hanya di Indonesia Morning Show.